kita sudah mengeluarkan SE juga, posnya turunan dari SE Pak Wali dan dari SKB 3 Menteri, bahwa kita sudah boleh tatap muka bersyarat. Maksudnya tatap muka bersyarat itu adalah kita coba dulu 50% kapasitasnya ya, dan dengan prokes kesehatan yang ketat ya. Nah, karena ini sudah pernah tahun lalu, insya Allah semua sekolah sudah siap. Sarana dari prokes itu nih hari ini tinggal melanjutkan kayak gitu kan. Tinggal kita mengingatkan kepala sekolah agar betul-betul menjalankan prokes sehingga jangan terjadi klaster baru, oleh sebab masuknya hampir 60.000 siswa kita sekolah ini kan. Nah, mudah-mudahan karena sudah landai artinya mudah-mudahan sekarang tuh sudah merah, sebagian oranye Kota Bengkulu ini, sebagian kuning. Mudah-mudahan nanti ada yang hijau dan turun ke oranye dengan tidak ada pengaruh dari tatap muka. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan ya. Nah, itu yang kita harapkan. Maka itu saya himbau mulai dari pengantaran anak, jangan kerumunan, pakai prokes. Kemudian di pintu gerbang itu ada untuk cek suhu. Kemudian tidak perlu salaman atau cipika-cipiki. Kemudian di setiap mau masuk ruangan, di setiap ruangan itu ada tempat cuci tangan. Buat surat tugas semua untuk turun untuk melihat prokes ini jalan atau tidak ya. Untuk memastikan semua sekolah bahwa benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Iya, ya, mereka juga dengan koordinasi dengan komite, kemudian dengan Satgas, kemudian sekolah itu memang sudah peak, tapi ternyata itu kan sudah peak mulai tahun lalu itu. Tinggal sekarang tuh membenahi kurang-kurang aja sarana-prasarananya. Ya. Gimana, Pak? Saya juga menghimbau ya pada kepala sekolah, guru-guru, pertama kita sudah keluar SE Wali Kota bahwa siswa yang tidak mampu atau miskin boleh berpakaian bebas pantas. Tapi saya himbau sekolah, guru-guru, terutama wali kelas itu memilah-milah anaknya yang betul-betul miskin, yang mana tidak mampu, itu diverifikasi ke rumahnya, dibuktikan. Nah, itu nanti baru dipersilakan pakai baju bebas pantas. Nah, saya mengkhawatirkan nanti anak yang mampu ikut-ikutan pakai baju bebas pantas. Maka wali kelas betul-betul tahu anaknya yang mana mampu dan tidak mampu. Yang diberi prioritas oleh wali kota ini, bagi betul-betul anak tidak mampu, silakan berpakaian bebas pantas selama ekonomi belum membaik. Kemudian lagi yang masalah les, memang les kita butuhkan, tolong jalankan regulasinya bahwa wali kelas mengundang wali murid untuk rapat, dijelaskan apa gunanya itu les, kemudian ada dokumen rapatnya, undangannya ada, kemudian absen ada, notulen ada tanya jawab di situ, ada kesimpulan rapat di tangan bersama. Jika wali kelas atau komite wali murid itu atau komite setuju, teruskan itu les. Kalau tidak, jangan diteruskan. Gitu. Nah, kalau dia setuju, tentukan lagi di situ berapa dan dilaksanakan di luar jam belajar dan kalau bisa di rumah guru atau gedung lain. Ya. Jangan nanti rancu antara jam KBM aktif dengan les. Gitu. Kemudian masalah LKS juga sama ya, diundang wali kelas, wali murid oleh wali kelasnya, dijelaskan kegunaan buku LKS dan buku pengayaan lainnya. Nah, kalau disosialisasikan itu perlunya LKS dan buku lainnya itu. Ya, dinyatakan bahwa LKS dan buku pendamping lain itu adalah buku pendamping buku BOS. Nah, situ dirapatkan ya, ada undangan rapat, ada absen, ada keputusan rapat. Kalau mereka setuju, silakan mereka buat pernyataan tolong belikan buku LKS atau arahkan ke penerbitnya. Jadi tidak ada kesan di situ sekolah ngambil untung atau menjual buku LKS. Jadi mereka yang merasakan butuh LKS itu dengan pernyataan mereka sendiri gitu ya. Kalau mereka tidak setuju, sudah apa adanya, ajar dengan buku BOS yang ada. Jangan juga buku BOS banyak di perpustakaan lalu menekankan beli buku LKS atau buku tambahan lainnya.
Ini yang perlu diperhatikan, yang jadi sering mencuat ke bias kemana-mana itu. Itu yang pesan khusus saya dengan guru dan kepala sekolah. Yang kalau perlu semua les tuh. Tapi yang penting itu adalah kelas tinggi 4, 5, 6 atau mentok paling tidak kelas 6. Kalau SMP kelas 2, kelas 3, paling mentok kelas 3. Artinya juga karena kondisi Covid ini kan mengurangi banyak tatap muka, ya belum perlu kelas 1 ya jangan gitu kan. Jadi maksudnya kalau perlu semua, tapi pentingnya yang ditengok ya. Nanti kan itu juga menghebat biaya orang tua gitu ya. Pak. Kalau masalah buku LKS Pak, kan banyak orang tua yang tidak mampu dan mengeluh harga LKS terlalu tinggi Pak. Itu kalau mereka emang benar-benar tidak mampu, gimana solusinya Pak? Ya, itulah dari hasil rapat. Kalau mereka nggak mampu, yang lain itu setuju, ya boleh silakan fotokopi. Tapi hasil mereka setuju atau tidak ya. Yang setuju aja suruh beli LKS. Yang nggak berarti lamban sendiri dia nanti. LKS itu kan barang habis, langsung disitulah daftar jawab. Lah, anak yang beli LKS kan lebih cepat belajarnya. Nah, yang nggak beli LKS, ya merasa sendirilah. Sebenarnya kalau memang itu niat, juga tidak berat orang tua. Tapi kita bicara ini kan bukan bicara pribadi, bicara umum. Ya kita layani. Nah, dia artinya di sini jangan ada penekanan dari sekolah yang nggak mampu harus juga beli buku LKS.